Presiden Jokowi langsung merespon wacana hak angket penyelenggaraan pemilu yang dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Jokowi bergerak cepat dengan mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri di kabinet. Respon itu untuk mengantisipasi kekuatan politik jika parlemen nantinya mendukung pasangan 03 dengan 01 bergabung, pemirsa. Kini dengan bergabungnya Demokrat ke dalam koalisi Gerindra, Golkar, dan PAN, akan seperti apa peluang hak angket bisa lolos di DPR? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada nanti kita masih menunggu, yaitu ada Mas Hanta Yuda, kemudian juga ada pakar hukum tata negara, Bang Margarito Kamis yang saat ini hadir bersama kami, dan juga ada Ketua MK periode 2013 hingga 2015, yaitu ada Pak Hamdan Zulfa. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Mas sore, Tisa, Andrew, Pak Margarito. Ya, selamat sore, Hanta. Pertama kita ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Jika hak angket akan didorong di DPR, bukankah partai pendukung yang saat ini ada, yaitu partai 01 dan juga 03, kalau mereka bergabung akan lebih besar jumlahnya dibandingkan partai yang saat ini mendukung 02, Mas Hanta? Akan seperti apa nanti proyeksinya ke depan? Ya, peta parlemen hari ini, Tisas, kita melihatnya dalam dua perspektif, dua kacamata. Di atas kertas dan realitas. Di atas kertas dengan bergabungnya Partai Demokrat, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu sudah sangat tambun. Hanya PKS praksis yang berada di luar pemerintahan yang tidak dapat jatah menteri. Yang angka PKS itu 8,7%. Artinya kekuatan di parlemen pendukung pemerintahan Jokowi itu 91,3%. Itu di atas kertas. Tetapi realitas per hari ini, tadi data yang disampaikan di prolog TV One tadi, sebenarnya hanya 261 dari 575, artinya sekitar 45% yang betul-betul bisa diandalkan, yang solid berada di dalam mendukung penuh di dalam kendali tanda petik Pak Jokowi. Sehingga dalam posisi ini sebenarnya belum aman, dalam konteks ini belum aman. Kalau ternyata ada wacana hak angket dan sebagainya, itu bisa jadi. Di luar kita bicara tentang durasi waktu apakah memungkinkan, tapi dari kalkulasi hitung-hitungannya memang belum mayoritas. Yang ketiga, ini yang poin yang ingin saya sampaikan, tetapi Tisa, jangan lupa di atas kertas realitas, tapi ada potensi mobilitas partai-partai. Satu sisi dinamika peta parlemen per hari ini, Pak Jokowi punya kepentingan untuk soft landing, ingin husnul khotimah dalam mengakhiri pemerintahannya. Pak Prabowo akan mengawali pemerintahannya, ingin membutuhkan pemerintahan yang kuat, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengajak, menggoda, mengakomodir partai-partai di luar pemerintahan. Nah, ini yang saya kira nanti dinamikanya di sini, di titik ketiga ini. Satu sisi ada kebutuhan dan sistem presidensial multipartai ekstrim saat ini supaya tidak deadlock, supaya tidak ada jalan buntu, dibutuhkan tambahan dukungan di parlemen. Nah, di saat ini kan yang akan pemerintahan punya kue kekuasaan yang bisa ditawarkan. Sementara partai-partai yang diasumsikan di luar pemerintahan, tapi ada menteri pada saat ini seperti PKB, seperti Partai Nasdem, dan sebagainya, mereka punya motif juga. 3 motif. Kalau ditukarkan dukungannya bergabung dengan pemerintahan, pasti mengincar 3 hal. 1, kursi kekuasaan, menteri dan lain sebagainya. Kedua adalah kepentingan ekonomi politik, bisnis. Itu para ketua umum yang berbisnis juga punya kepentingan. Kalau mereka di luar pemerintahan akan terganggu. Yang ketiga adalah legal protection, untuk perlindungan hukum. Jadi ada 3 hal ini. Di luar pemerintahan secara ada kasus hukum yang terancam, bisnisnya terancam, penting di dalam pemerintahan. Nah, tarik menarik ini yang akan mengubah pola, apakah nanti menuju seperti yang di atas kertas tadi, atau bertahan sampai 45%. Nah, isu kita pada hari ini, Pilpres bergeser ke Senayan, saya melihat bisa nanti ada 2 pakar hukum tata negara yang bicara apakah mungkin soal isu kecurangan ini. Apa kita tahu bahwa setiap Pilpres ketika Pak SBY menang, Pak Jokowi menang, kan ada juga. Yang kedua, apakah signifikan bisa merubah dengan selisih yang sangat jauh gapnya itu. Dan yang ketiga, apakah memungkinkan waktu yang tinggal 8 bulan. Nah, kalau itu misalnya tidak memungkinkan, sedikit saya ingin menambahkan 3 sebenarnya yang dibidik secara politik atau tujuan isu ini yang bergulir, yang akan dibidik, tujuan 3 motif. 1, ini adalah dalam rangka 1 persepsi, membangun persepsi. Yang kedua adalah konsolidasi oposisi, dan yang ketiga saya mencatatnya adalah dalam rangka untuk
mendapatkan posisi kursi. Nah, membangun persepsi apa? Satu, kalau ada isu ini bergulir digeser ke Senayan, maka bisa dibangun isu untuk mendelegitimasi hasil pemilu, mosi tidak percaya, agenda untuk perlawanan atas hasil pemilu. Itu targetnya. Soal hak angket tercapai atau tidak, paling tidak ada persepsi itu yang akan dibangun. Mungkin partai-partai yang tidak mengincar kursi menteri akan posisi di sini. Baik, yang kedua, butuh isu untuk mengkonsolidasikan partai-partai dual pemerintahan, terutama 01, 02. Tidak ada isu kecuali isu ini. Kalau isu ini terus bergulir, maka ada potensi pendukung Ganjar Pranowo dan pendukung Anies Baswedan punya isu untuk kemungkinan tetap bersatu di dalam koalisi, tanda petik koalisi oposisi. Meskipun kita tahu dalam sejarah tidak ada koalisi oposisi yang bertahan lama. Dulu ada KMP, tapi tidak lama juga. Nah, yang ketiga, ada sebagian partai seperti Nasdem, PKB, saya kira juga bisa jadi isu ini meninggikan posisi tawar partai-partai yang di 01 atau 03 untuk semakin besar posisi tawarnya tinggi, kemungkinan nanti ujungnya tetap bergabung di dalam pemerintahan soal barter politik kursi menteri, dan dengan posisi isu ini meninggikan posisi tawar mereka sehingga kemungkinan diajaknya besar, di saat yang Baik, sama Santa. daya tawarnya juga meninggi.